Hadirin Mukarramun, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang saya muliakan, pengurus Masjid Tisarul Muslimin, wabil khusus imam kita Ustaz dari Kurnia dan seluruh jamaah rahimahullah. Bapak Ibu, semua anak-anakku yang alhamdulillah saya hadir, sebagaimana viral dan ini merupakan bagian daripada dakwah, kita akan membahas tema hari ini tentang azan. Diangkat karena yang disampaikan sangat ironi, menyedihkan, memilukan, memalukan. Bahkan seorang pejabat publik mengatakan bahwa menyamakan azan dengan gonggongan anjing. Azan yang paling mulia, panggilan Allah, disamakan dengan sesuatu yang paling hina, najis, bukan Allah. Karena itu kita akan bahas tema hari ini tentang azan. Azan, Bapak jamaah rahimakumullah, secara bahasa artinya adalah pengumuman, pemakluman, pemberitahuan, seruan, panggilan, pengumuman. Jadi panggilan secara bahasa. Ya, secara istilah azan itu artinya perkataan khusus untuk memberitahukan waktu sholat yang wajib, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, atau pemberitahuan tentang waktu sholat dengan lafaz-lafaz tertentu, lafaz-lafaz yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kita lihat sejarahnya dulu, awal pensyariatan azan. Misalnya asbabun nuzulnya itu azan itu berawal dari apa? Nabi meriwayatkan, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika orang-orang mukmin tiba di Madinah setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka berkumpul dan saling menyeru untuk melakukan sholat. Sebab pada waktu itu belum ada seruan khusus untuk melakukan sholat. Pada suatu hari sebagian sahabat mereka berkata, pakailah nakus, kayu panjang yang dipukul dengan kayu kecil, ya, seperti nakusnya orang-orang Nasrani. Sementara sebagian yang lain mengatakan pakailah buk, seruling, jika ditiup dia akan melakukan bunyi seperti orang Yahudi mengumpulkan pengikutnya. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mengutus seorang untuk menyerukan sholat? Beliau berkata, wahai Bilal, bangunlah dan serukan sholat. Pada awal mula pensyariatan sholat, orang-orang mukmin mengerjakannya tanpa ada satu seruan yang baku atau tetap sebagai pertanda telah masuknya waktu sholat. Namun mereka saling mengajak, mengingatkan pertanda waktu sholat telah tiba. Lalu mereka pun berkumpul untuk menunaikan sholat. Hal tersebut memang menyulitkan dan menyusahkan, mungkin karena terlalu lama menunggu antara sesama mereka, atau sebagian lain terlambat sehingga ketinggalan dari sholat berjamaah. Kemudian mereka membicarakan di hadapan Rasulullah SAW, lalu Nabi menyudahinya dan memerintahkan Bilal untuk menyuruhkan sholat. Suara tersebut hanya sebagai pemberitahuan waktu sholat dan bukan panggilan atau azan syar'i seperti sekarang ini, karena saat itu belum ada syariat azan. Oh, kekecilan ya. Kelihatan nggak Pak? Nggak kelihatan ya. Saya bacakan saja dah. Diriwayatkan oleh Sa'ad dalam tabaqatnya dari Sa'id bin Musayyab, dia berkata, pada masa Nabi SAW sebelum azan disyariatkan, mereka menyeru dengan seruan dari Nabi, yaitu as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Jadi belum ada azan kan? As-salatu jami'ah itu awalnya. Kemudian disyariatkan azan semata sun as-salatu jami'ah masih berlaku, karena ia merupakan seruan yang sudah familiar. Jika mereka mendengarnya, mereka pun hadir. Selain itu, seruan tersebut juga berfungsi sebagai pembuka dari pengumuman, seperti dibacakan pada pembukaan acara atau ketika Nabi menyuruh sesuatu. Oleh karena itu seruan as-salatu jama' itu masih ada.
meskipun hal tersebut bukan pada waktu-waktu sholat. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bermimpi tentang azan. Diriwayatkan dari Abu Layla, Rasul salat itu ada 3 kondisi. Kemudian Abu Layla berkata, pada sahabat mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh menunjukkan salatnya kaum muslimin. Dalam riwayat lain disebutkan dengan kaum mukminin. Mereka melakukan secara serentak. Lantas aku tertarik memperhatikan seorang dari ketinggian mengajak manusia untuk sholat. Mereka berdiri di atas bangunan yang tinggi sambil memukul nakus kayu panjang dengan kayu kecil, mengajak manusia untuk melaksanakan sholat. Kemudian datang seorang dari Ansor seraya berkata, wahai Rasulullah, aku melihat besarnya perhatianmu terhadap azan. Aku bermimpi melihat orang yang pakai baju hijau berdiri di masjid kemudian mengumandangkan azan. Kemudian duduk sesaat, selanjutnya berdiri kemudian mengumandangkan kalimat serupa dan menambah kalimat qad qamatis shalah. Ibnu Musanna berkata, katakanlah aku dalam keadaan sadar bukan tidur. Kemudian beliau bersabda, Ibnu Musanna berkata, Allah telah memperlihatkan kepadamu suatu kebaikan. Ia tidak menyebutkan amal. Allah telah memperhatikan, melihat kepada suatu kebaikan, maka suruhlah Bilal untuk mengumandangkan azan. Kemudian Umar berkata, aku telah bermimpi sama seperti mimpinya Abu Musanna, tetapi ia lebih dahulu menceritakan sehingga aku pun malu untuk menceritakan kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara sejarah azan itu seperti itu, Pak ya. Nah, ini diantara. Apa yang kita mesti ambil pelajaran dari pensyariatan azan? Pertama, azan itu secara syar'i adalah pemberitahuan tentang telah masuknya waktu sholat dengan lafaz tertentu. Kedua, hikmah pensyariatan azan sebagai disebutkan oleh Imam Nawawi sebagai syiar Islam. Kemudian sebagai syiar tauhid, karena di situ ada kalimat takbir, syahadatain, ada tahlil, ya kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syiar Islam, syiar tauhid. Kemudian hikmah syariat azan adalah sebagai pemberitahuan atau masuknya waktu sholat sebagai sekaligus memberitahukan tempatnya. Kemudian hikmah yang berikutnya seruan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Dengan adanya azan, orang berkumpul ke sebuah tempat, masjid mushola, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Hikmah menggunakan seruan atau panggilan ketika sholat tidak dalam bentuk perbuatan, karena ucapan itu lebih ringan, memudahkan semua orang dalam melaksanakannya pada segala tempat dan waktu. Kemudian pelajaran bersama Islam adalah keempat, pentingnya sholat berjamaah. Dengan adanya azan, maka orang berkumpul untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang kelima, pentingnya musyawarah dalam mencapai mufakat. Jadi Rasulullah itu ya sampai bermusyawarah apa ini panggilan. Mulai dari ada yang mengatakan dengan kayu tadi, dengan mungkin lonceng, dengan seruling dan sebagainya, yang akhirnya ada mimpi dari sahabat yaitu Abu Musanna dan juga Umar bin Khattab. Panggilan itu adalah seperti ini, maksudnya panggilan yang disyariatkan kalimatnya seperti ini. Lalu disuruhlah Bilal untuk melafazkan dan memanggil orang untuk melaksanakan sholat. Hikmah disyariatkan azan berdasarkan mimpi dan bukan berdasarkan dari Nabi sendiri, menunjukkan tentang tingginya pujian beliau terhadap orang lain dan penghormatan Rasulullah kepada para sahabat. Ya, kepada para sahabat Rasulullah sangat menghormati, sehingga pensyariatan Islam itu berawal dari mimpi para sahabat. Jamaah rahimakumullah, lafaz azan sudah mafhum adanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya kan? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini lafaz azan. Apa keutamaan azan? Yang pertama, setan itu menjauh, lari ketika azan berkumandang. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ijaduna bil azan." Apabila azan dikumandangkan, adbara syaitan lahu duratun hatta la yasma'u azan. Maka setan berpaling sambil kentut-kentut hingga dia tidak mendengar azan tersebut. Jadi ketika azan berkumandang, setan lari terkentut-kentut. Saking azan itu membuat terganggu suara azan berkumandang. Jadi kalau ada orang yang terganggu dengan suara azan berarti dia, bapak yang ngomong, ya Allah ya Rabbana. Jangankan orang mukmin, orang muslim, orang kafir saja Pak, mendengar suara azan itu tersentuh. Bahkan ada viral tuh, seorang Nasrani, Kristen Protestan di Papua, rumahnya dekat dengan masjid, dia selalu mendengar suara azan 5 kali, bahkan dia hafal lafaznya, tapi memang belum dapat hidayah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Tapi dia nggak merasa terganggu sama sekali, bahkan senang, rindu dengan suara azan. Banyak orang kafir masuk Islam gara-gara mendengar suara azan. Jadi kalau yang nggak suka azan berarti setan. Kenapa? Karena setan itu jauh lari tapi terkentut-kentut tuh, maka dalam hadis ini. Nah, kemudian kembali lagi menggoda manusia supaya jangan sholat. Qomat. Ketika qomat berkumandang, setan lari lagi, terkentut-kentut lagi. Ketika qomat selesai, kembali lagi menggoda kita supaya sholat kita tidak khusyuk. Makanya disunahkan sebelum sholat kita membaca isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya, supaya apa? Supaya setan benar-benar jauh dari kita, supaya kita mendapatkan sholat yang khusyuk. Azan setan lari, qomat setan lari. Ketika selesai azan, selesai qomat, kembali lagi menggoda kita. Allah Akbar. Ini ya Pak ya. Ini jelas banget hadisnya, Sahih Bukhari dan Muslim. Allah, na'udzubillah min dzalik. Jadi rasanya sangat-sangat tidak pantas azan panggilan Allah yang mulia disamakan dengan panggilan suara binatang yang paling najis. Najisnya pun kalau dalam ilmu fikih itu jelas sekali najis mughalazah. Ya, kalau terkena kepada pakaian, kepada wadah harus dibersihkan dengan 7 kali basuhannya, bersihinnya, dan salah satu dengan tanah. Saking najis-najisnya itu, najis anjing itu, najis mughalazah. Allah. Yang kedua, orang yang mendengar azan akan menjadi saksi bagi muazzin di hari kiamat. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang berkata bahwa yang mendengar Rasulullah SAW, saya yasma'un la yasma'u, kecil banget ini ya. Mada sautil muazzin jinna wala ins, jinnun wala insun wala syai'un illa syaidalau yaumal qiyamah. Tidaklah suara azan yang keras dari orang yang menggunakan azan didengar oleh jin, manusia, segala sesuatu yang mendengarnya, melainkan itu semua akan menjadi saksi pada hari kiamat. Ya, termasuk juga hewan dan benda mati sebagai ditegaskan dalam riwayat Muslim. Jadi semua hewan, benda mati yang mendengar azan pun menjadi saksi orang yang azan dan orang yang mendengarkan azan. Al-muazzin, seorang muazzin diberikan ampunan dari suara kerasnya saat azan, serta segala yang basah maupun yang kering akan menjadi saksi padanya pada hari kiamat. Makanya di sini diperintahkan untuk mengeraskan suara, jangan lembek azan itu. Makanya kalau azan itu harus dengan toa yang tinggi, toa yang keras. Kenapa? Karena sunnahnya memang azan itu dikeraskan. Ini kan kadang-kadang aneh di dunia terbalik di negeri kita. Yang menaik harga minyak susah lampah, harga kedelai, ya kan, tempe, tahu, harga daging, bahkan ada yang sampai 160.000. Ya, belum harga-harga yang lain. Yang diturunkan volume azan. Apa kaitan harga-harga dengan volume azan? Kan harusnya yang diturunkan harga-harga tadi, bukan volume azan. Dangdut nggak ada pernah. Dangdut tuh di volumenya dikecilin gitu kalau orang hajatan. Ya, acara show, ya, acara-acara apa begitu kan. Itu
nggak ada itu perintah untuk mengecilkan. Padahal azan paling lama 10 menit itu juga kalau seorang qori terbaik kalian. Ya, kalau abang azan berapa tadi? Berapa menit di sini? Antara 4-5 menit dan paling lama 45 menit. Masa 5 menit mengganggu orang? Astagfirullahaladzim. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Ini aneh-aneh aja ya. Mesti taubat itu, kalau nggak taubat jadi murtad itu. Yang ketiga, hikmah azan. Kalau seandainya umat Islam tahu ya begitu banyak manfaatnya orang yang azan, begitu banyak manfaatnya orang sholat di shaf yang pertama, apa kata Rasulullah? Ya'lamun nas ma fin nida wa shafil awal summa lam yajidu illa ayastahammu alaihi lastahammu. Seandainya setiap orang tahu keutamaan azan, keutamaan sholat di shaf yang pertama berjamaah, kemudian ingin memperebutkannya, tentu mereka akan memperebutkannya dengan cara berundi. Artinya mengundi begitu. Saking begitu besar pahala yang Allah berikan kepada seorang muazzin, besar pahala yang diberikan kepada orang yang sholat di shaf yang pertama. Ya Allah, innallaha malaikatahu, sungguhnya Allah para malaikat berselawat kepada orang yang melakukan sholat di shaf yang pertama. Saking hebatnya. Kalau kita kan pengennya di shaf yang paling belakang, apalagi sholat Jumat dekat senderan, dekat tiang. Kenapa? Paling enak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza nadaitum ila sholati takhujuha huzwan wa laiba. Dzalika binahum qaumul la yaqilun. Dan apabila kamu menyuruh mereka untuk melaksanakan sholat, menyuruh di sini adalah azan. Ketika azan berkumandang, ayo kita sholat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mereka orang-orang munafik, orang-orang kafir yang orang munafik, orang liberal menjadikan azan itu sebagai bahan ejekan, permainan. Jadi bukan hanya sekarang Pak sebenarnya. Zaman dulu di zaman Nabi ayatnya turun tuh kalimat apa tuh? Orang menjadikan azan itu sebagai apa? Huzuan walaiba, ejekan, hinaan, permainan. Yang demikian itu kenapa? Karena mereka nggak mengerti. Karena nggak mengerti dengan lafaz azan itu sendiri. Ya Allah ya Rabbana. Nah, apa akibatnya? Di zaman Nabi udah terjadi nih Pak. Tuh, orang ada yang menghina azan, apa akibatnya nih? Riwayat Ibnu Jarir dari As-Saudi yang menceritakan ada seorang laki-laki Nasrani di Madinah. Apabila ia mendengar seruan azan, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kalimat yang kedua kan setelah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammad Rasulullah, aku bersaksi bahwa sungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Lalu ia berkata nih, apa ungkapan seorang Nasrani Yahudi? Harakatul kazzab, katanya. Semoga terbakarlah pembohong itu, kata orang Nasrani. Artinya Rasulullah itu terbakar dengan azannya. Kemudian pada suatu malam, pembantu rumah tangganya orang Nasrani datang masuk membawa api. Jatuhlah butiran-butiran kecil dari api yang dibawanya. Sehingga apa? Menyebabkan rumah orang Nasrani terbakar semuanya. Keluarganya, anaknya, istri, termasuk orang Nasrani itu meninggal dalam keadaan terbakar. Karena dia dalam keadaan tidur waktu itu. Rumah terbakar karena ucapannya. Saya khawatir kalau dia nggak bertaubat nanti meninggal. Mungkin lahirnya bukan azan yang dikumandangkan di telinga kanan kali ya. Orang tuanya kali naruh anjing di situ lagi lahir, suara anjing itu, nauzubillah. Mudah-mudahan enggak. Ya Allah. Ini terjadi zaman Nabi, sudah terjadi itu Pak. Ya, gara-gara menghina azan, dia rumahnya termasuk dirinya meninggal, terbakar. Nauzubillah min dzalik. Nah, keutamaan apa yang bisa kita dapatkan? Ini lengkap lagi ya. Saat kita mendengar dan menjawab suara azan. Kecil amat. Saya bacakan saja ya Pak ya. Karena buru-buru. Ketika buru-buru malam akhirnya kecil tulisannya. Yang pertama, keutamaan orang yang mendengar suara azan dan bersuara azan adalah menjadi
saksi kebaikan. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, tidaklah suara azan yang keras dari orang yang menggunakan azan didengar oleh jin, manusia, segala sesuatu yang mendengarnya, melainkan justru menjadi saksi nanti di hari kiamat. Jadi orang yang mendengar azan akan menjadi saksi, muazzinnya atau mendengar azan menjadi saksi di hari kiamat. Yang kedua, menjawab azan mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah. Dalam hadis ketika muazzin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu kalian menjawabnya yang sama, kemudian muazzin menggunakan asyhadu an la ilaha illallah, selalu kalian menjawabnya asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya hingga akhir azan. Siapa yang mengucapkan itu dalam hatinya, maka ia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jawab azan itu jangan cuek. Azan jawab Allahu Akbar dengan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah dengan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan jawaban yang sama, jawabannya dengan hati yang ikhlas, maka orang itu dijamin Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, keutamaan orang mendengar azan lalu dijawab, Allah akan berikan ampunan dosa. Allah ampuni dosa-dosanya sebanyak dosa yang pernah dilakukannya. Yang keempat, siapa yang akan menjawab azan dan membaca salawat, maka dia mendapatkan salawat 10 kali. Makanya kita disunahkan ketika muazzin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu kita salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. 10 ampunan dosa, 10 derajat. Riwayat lain, setelah muazzin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita membaca selesai salawat apa? Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Maka kata Allah, aku ridho dengan hambaku, maka aku masukkan dia ke dalam surga. Itu Bu, Pak, jawab aja ya. Jawab. Hikmahnya ungkapan pejabat publik akhirnya jadi kita jawab aja sekarang, nggak cuek lagi. Tuh, sampai begitu tuh. Azan kita jawab, sholawat, lalu kita membaca raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasulullah, maka Allah, aku ridho dengan dia, aku masukkan ke dalam surganya Allah. Surganya, masya Allah. Kemudian, ini dalilnya nih ya. Idza sami'tan nida fa'ajib da'i Allah. Apabila engkau mendengar suara azan, maka jawablah seruan tersebut. Hadis riwayat Sahih At-Tabrani dalam Mujamul Kabir. Jika muazzin selesai azan, selesai iqamat, serta pendengar telah menjawab, maka hendaklah mengucapkan apa dalamnya. Artinya mengucapkan ini dalil-dalilnya ya. Dalil-dalilnya, selesai azan kita berdoa kepada Allah dengan doanya, Allahumma rabba haji da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadul wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliqul mi'ad. Apa kata Rasulullah? Halallahu syafa'ati yaumil qiyamah. Maka dia layak, pantas mendapat syafaatku di hari kiamat. Jadi hamba Allah yang mendapatkan syafaat Rasulullah, azan, qomat dijawab, lalu selesai azan kita baca doa Allahumma robba haji da'wati tammah dan seterusnya. Maka kata Rasulullah, hamba ini mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nggak cuek lagi dengan azan. Selesai azan kita baca doa Allahumma robba haji da'wati tammah, lalu kita mendapatkan nanti syafaat dari Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Azan adalah panggilan Allah. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum.
Waktu itu ia meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid. Ya Rasul, saya ini buta. Saya ingin dapat keringanan dispensasi supaya saya nggak ke masjid. Saya sholat di rumah saja, kata Abdullah bin Umi Maktum tadi. Lalu Rasulullah SAW tetap memerintahkan datang ke masjid, ya, dengan ungkapan, hai sahabatku, engkau mendengar azan enggak? Dengar. Engkau tetap wajib ke masjid. Tuh kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya adalah orang yang buta saja mendengar azan sholatnya ke masjid, apalagi kita yang tidak buta. Makanya dalam hadis lain, la sholata fi jaril masjid illa fil masjid. Tidak dianggap sholat tetangga masjid yang sholatnya tidak di masjid. Panggilan Allah, Allah manggil kita. Jadi kalau kita cuek dengan panggilan Allah, Allah pun cuek dengan panggilan kita. Maknanya adalah kalau kita berdoa, Allah sulit mengabulkan doa kita. Kenapa? Karena kita cuek dengan panggilan Allah. Inilah yang membuat kita semangat lagi terus, ya. Allah. Kemudian sekarang keutamaan orang yang azan, yang disebut dengan muazzin. Nah ini nih, ini semangat nanti nih. Ya, pengen berebut mic besok-besok. Gue pengen azan ya. Kenapa hikmahnya banyak banget Pak, manfaatnya Pak. Tapi kita juga tahu diri kalau suaranya yang nggak enak Pak ya jangan. Kita minimal azan untuk anak cucu kita lagi lahir, kita ajarin ya, kita qomatin. Pertama, terhormat di hari kiamat. Dalam kitab Sahih Muslim ada salah satu hadis yang mengatakan, ya, al muazzin atwalunan a'zamu yaumal qiyamah. Orang-orang yang azan, muazzin, juru azan adalah orang yang paling panjang lehernya. Apa maksud panjang lehernya? Bukan seperti jerapah, jangan salah paham. Maksudnya orang yang paling terhormat di hari kiamat. Orang yang paling terhormat di hari kiamat adalah para muazzin. Itu bersama Bilal bin Rabah. Allah. Yang kedua, muazzin itu keutamaan dan dipercaya. Dalam hadis, ya, Rasulullah SAW berpredikat marfu, imam adalah penjamin, muazzin adalah orang yang dipercaya. Allah memberikan petunjuk kepada para imam dan Allah memberikan ampunan dosa kepada para muazzin. Yang ketiga, pahala muazzin itu seperti mujahid fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Urwah dan seterusnya, ya, bahwa anak panah juru azan di sisi Allah pada hari kiamat sama dengan anak parah mujahidin. Seorang juru azan di antara azan dan qomatnya sama pahalanya dengan seorang mujahid yang berlumuran darahnya di jalan Allah. Ia mengatakan seandainya dirinya ditugaskan menjadi juru azan muazzin, maka ia tidak peduli lagi dengan ibadah haji, tidak peduli lagi dengan ibadah umrah, tidak peduli lagi dengan ibadah jihad. Saking hebat-hebatnya seorang muazzin, disamakan oleh Rasulullah dengan para mujahid yang berperang membela agama Allah dengan lumuran darahnya. Masya Allah. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Orang yang azan, sempurnalah urusanku dan aku tidak mempedulikan lagi untuk tidak berdiri dalam hal. Ya, artinya Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kemudian apalagi nih hikmahnya muazzin, diharamkan dari api neraka. Masya Allah. Makanya ada orang karena memang dia tugasnya azan terus, meninggalnya pun dalam keadaan azan. Oh bagus banget tuh. Meninggal dalam keadaan azan, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, maka diharamkan orang itu dari api neraka jahanam. Allah.
Nah, sekarang fikih azan. Ya, syarat muazzin, jadi nggak sembarangan Pak ya. Syarat yang pertama orang Islam. Jadi kalau orang kafir nggak boleh azan. Yang kedua berakal, artinya bukan orang gila, bukan orang yang stres, orang yang depresi suruh azan nanti kalimatnya ngawur. Yang ketiga tamyiz, bisa membedakan halal haram, baik buruk, hak batil. Yang keempat laki-laki. Boleh nggak perempuan? Boleh. Kalau semua jamaahnya perempuan semua, imamnya perempuan, jamaahnya perempuan, di majelis taklim perempuan, boleh kalau semuanya perempuan. Tapi kalau ada laki-laki, walaupun semuanya perempuan, yang azan laki-laki, yang imam laki-laki, yang qomat juga laki-laki. Jadi laki-laki. Kemudian mengeraskan suaranya. Jadi kalau azan itu keluarkan suara. Jangan gara-gara disuruh ulama azan dikecilin, ini azannya juga kecil suaranya. Kayak orang nangis gitu ya. Bayi lagi nangis, males-malesan. Nah, jangan suaranya kembali. Kemudian yang berikutnya syarat azan adalah sudah masuk waktu sholat. Gak boleh azan subuh di jam 2, kecuali memang ada azan 2. Sunahnya kan 2 kali subuh itu. Pertama azan bangunin sholat tahajud, yang kedua azan untuk sholat subuh. Cuma kalau di Parung ini belum umum ya, belum pernah. Tapi kalau di Azikro sudah lama tuh dari adanya Ustaz Arifin. Tapi sebelumnya beliau membacakan hadis-hadis azan 2 kali di waktu subuh. Di Mekah Madinah itu jangan kaget Pak. Jadi kalau ada azan, kita ketinggalan, bukan azan subuh tapi azan untuk bangun tahajud. Boleh itu Pak. Cuma kalau di kita nggak golim ya, nggak umum. Nanti khawatir orang, udah subuh padahal baru jam 3, padahal azan untuk bangunin tahajud. Tapi itu sunnah. Makanya sebelum itu diedarkan dulu pakai surat, dulu masih zamannya SMS, pakai surat disampaikan ke DKM masjid sekitar Azikro bahwa nanti kita akan menggunakan azan jam 3, azan untuk tahajud, lalu azan berikutnya azan untuk sholat subuh. Tapi intinya dan azan itu dikumandangkan pada waktu sholat. Masa azan dulu di jam 10? Nggak boleh Pak. Ya. Kemudian azan mesti diucapkan berurutan. Jangan asal-asalan gitu di kalimatnya itu dibolak-balik, nggak boleh. Ya ail sholat, Allahu Akbar, nggak boleh. Jadi harus berurutan. Kemudian kalimat azan diucapkan secara berkesinambungan, mualah. Jangan habis asyhadu an la ilaha illallah asyhadu Muhammadur Rasulullah. Haus nih minum dulu, jangan. Ya, boleh ditunda langsung mualah. Ya, itu fikih azan. Jadi syarat sah untuk muazzin. Sunah-sunah azan pertama berdiri. Ya, berdiri. Kecuali memang nggak ada muazzin kecuali dia itu lagi sakit yang nggak bisa berdiri harus duduk, itu beda. Tapi usahakan azan itu sunahnya berdiri. Yang kedua menghadap kiblat, bukan menghadap kemana-mana, harus menghadap kiblat. Ketiga dalam keadaan suci. Ini belum mandi junub, belum wudu, udah azan baik. Baru bangun tidur, jangan. Mandi dulu, ya, wudu dulu, suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, baru azan. Tapi nggak ada yang begitu Pak. Ada nggak? Kali kita habis bangun tidur langsung ngambil mic, jangan. Mandi dulu, wudu dulu, ya. Nah. Kemudian balik, ya, balik. Kecuali memang sebagai bentuk pelajaran, tarbiyah, pendidikan anak-anak kita di sekolah, ya kan? Boleh itu azan masih kecil, boleh sebagai bentuk bagian pendidikan, boleh di musola kecil atau di TPA, di pesantren, boleh anak-anak azan sebagai bagian daripada pembelajaran, pendidikan. Kemudian adalah bagus agamanya, akhlaknya mulia. Kemudian suaranya muazzin itu bagus, jangan suara yang nggak bagus, karena juga
tidak siar ya. Ya makanya ada belajar qiraah, belajar apa namanya ilmu ya supaya suaranya bagus. Ada ya, ada bayati, ada nahwa, kori-kori lah. Itu kalau ajan enak. Ada model ajan Mesir, model ajan Saudi, model ajan Indonesia itu beda-beda. Tapi itu suaranya memang bagus-bagus tuh. Cuma sekarang jadi viral ya. Ya Allah, suara Mekah Madinah, nikmat tuh. Padahal usianya sudah uzur tua, tapi ajannya dirindukan oleh seluruh dunia. Ya, masuk. Kirain masih muda. Saya lihat orangnya sudah sangat tua itu. Dari dulu itu ajan itu yang di Mekah Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kemudian bila melihat langsung waktu sholat, ya bisa melihat, maksudnya bisa melihat waktu sholat jam berapa, dia tahu waktu sholat di azan. Kalau sekarang sih udah banyak ya, ada jam, ada macam-macam. Kemudian menoleh dengan leher, bukan dengan dada, ke kanan saat kalimat hayya 'alas sholat. Leher ke kanan hayya 'alas sholat, ya hayya 'alal falah. Mengucapkan dengan tartil perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Melakukan tarjih, mengucapkan 2 kalimat syahadat sebanyak 2 kali. Pertama salah diri, ini suara apa? Suara ajan ya. Mengucapkan tasbih pada ajan subuh, yaitu as-salatu khairum minan naum. Ini hanya pada salat subuh, tidak ada di waktu salat yang lain, hanya pada waktu salat subuh. Menetapkan 2 muazin, ada yang menggunakan azan sebelum subuh, ada yang menggunakan setelah masuk azan. Maksudnya kan ada untuk sholat apa namanya, sholat bangun, sholat malam, ada untuk sholat subuh. Yang mendengar azan disunahkan ya diam ya dan mengikuti azan, ijabah ya. Kemudian salawat kepada Nabi Muhammad dengan sholat riri bagi muazin. Bagi mendengar lalu minta ampun kepada Allah, wasilah Allahumma rabb haji lamun utama ya. Berdoa untuk diri sendiri karena waktu antara azan dan qomat itu sangat mustajab. Doa mustajab adalah doa antara azan dan qomat. Ya Bu, azan qomat manfaatkan untuk doa karena saat itu saat mustajab. Keutamaan menjawab azan. Ya ini tadi sudah diantaranya ini ya. Kemudian berikutnya cara menjawab azan tadi sudah. Syarat qomat sekarang. Qomat itu furoda, umumnya 1 kalimat, jadi bukan 2. Kalau azan kan 2. Kemudian isra, cepat pengucapannya, berbeda dengan azan agak lambat. Qomat itu diulang untuk setiap sholat wajib, termasuk sholat yang dijama atau sholat yang luput. Kemudian sudah masuk waktu untuk sholat. Sunnah iqamat menunggu jamaah dulu, kemudian berpindah tempat, misalnya tadi di sebelah kanan, sekarang sebelah kiri, sunnahnya begitu. Ya. Kemudian azan, sunnahnya yang azan adalah yang qomat adalah yang azan. Jadi orangnya 1 orang, sunnahnya. Meninggikan suara untuk iqamah tapi lebih rendah dari suara azan. Musafir boleh menggunakan iqamah di atas kendaraannya. 5 amalan ketika mendengar azan, mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muazin, bersalawat kepada Rasulullah, minta kepada Allah dengan doa Allahumma rabb haji dan utama, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah raditu billahi rabba wa bi Muhammad nabiy wa rasulah. Membacakan doa sesuai diinginkan setelah azan. Jadi boleh setelah azan kita berdoa. 10 waktu-waktu disunahkan untuk azan, kapan saja. Pertama, waktu untuk sholat wajib. Kedua, mengazankan orang yang sedang gundah di telinganya agar kegelisahannya hilang. Orang yang gelisah, mikirin ekonomi, banyak hutang, ajanin telinganya, kabur dia. Yang ketiga, telinga orang yang sedang marah. Tuh, agar emosinya terkendali, narahnya turun. Orang lagi marah, ajanin Pak. Oh, dia makin marah Ustaz. Oh, berarti ada jin. Yang keempat, telinga orang punya sifat tercela. Ya, dia suka marah-marah, itu suka mabok, ajanin. Yang kelima, terjadi kebakaran.
Keenam, orang yang kesurupan. Ketujuh, orang yang baru lahir, azan di telinga kanan dan qomat dari telinga kiri, itu sunnah. Kedelapan, saat melakukan perjalanan bagi musafir. Kesembilan, pada saat perang. Yang kesepuluh, mengusir jin. Nah, bagaimana? Apakah ada riwayat orang yang dikubur itu diajari qomatin? Khilafiyah ulama. Ini saya tidak pakai mazhab lain, mazhab Imam Syafi'i saja itu berbeda. Ada yang mengatakan azan qomat, ada yang mengatakan enggak usah. Ini sebagai keilmuan aja ya Pak ya. Nah, ini dalilnya. Ada yang mengatakan azan qomat disunahkan ketika mengubur mayat. Kesunahan ini disamakan atau kias dengan kesunahan mengazankan anak yang baru lahir. Jadi anak yang baru lahir diajarin qomatin, orang yang setelah meninggal pun ketika dikuburkan diajar. Jadi dikiaskan begitu. Menurut saya Ibrahim Al-Bazuli dalam Asya Al-Bajulinya, disunahkan azan qomat saat melakukan perjalanan dan tidak disunahkan azan ketika menggunakan ini. Nih, Al-Bajuli mengatakan tidak sunnah ketika mengubur mayat. Berbeda dengan ulama yang mengatakan sunnah begitu. Ya, nah, Ibnu Hajar saya menolak dalam Syarah Al-Ubad. Akan tapi jika penggunaan ayat disertai azan maka metinggalkan dalam baju pertanyaan. Jadi menurut saya Ibrahim Al-Bajuri mengatakan tidak ada azan ketika mayit dikuburkan. Menurut Ibnu Hajar ya, supaya dia diberikan keringanan dalam menjawab mayit itu pertanyaan munkar dan nakir. Itu ya. Jadi ulama berbeda pendapat tentang azan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi hasanah keilmuan bagi kita. Nah, ini tadi sudah ini itu ya. Nah, ini saya sendiri terakhir nih ya sebelum doa. Tuh tuntunan penggunaan pengeras suara. Tuntunannya sih bagus, tapi banyak yang menyimpang juga itu tuntunannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya apa yang disampaikan Menteri Agama bisa diralat dan dia minta maaf kepada umat. Dan laporan penistaan terhadap Islam ini semoga diterima. Sekarang yang laporin setelah Roy Suryo melaporkan ditolak, mudah-mudahan yang lain juga ada melaporkan dan diterima. Semakin banyak melaporkan ke aparat, mudah-mudahan aparat bisa mendengar bahwa ini adalah bagian dari penistaan agama, ya, menistakan azan yang disamakan dengan hubungan anjing. Mudah-mudahan ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Hikmahnya adalah kita semakin tahu tentang azan, akhirnya kita simak kalau ada seorang pemandang, kita berdoa sangat mustajab dan saat kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi barakati wa karamati wa wajhi suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim